Selamat pagi saudaraku, hari ini DPR RI kembali menggelar rapat paripurna masa persidangan kelima tahun sidang 2025-2026. Agenda paripurna kali ini membahas terkait pengambilan keputusan atas perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta pandangan fraksi-fraksi terhadap kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027. Saat ini terpantau seluruh anggota fraksi PAN DPR RI telah hadir di ruang sidang untuk mengikuti jalannya rapat paripurna hari ini. Seluruh anggota fraksi Partai Amanat Nasional hadir sebagai bentuk komitmen dalam mengawal kebijakan negara sekaligus menjalankan fungsi legislasi di DPR RI. Yang kaitannya dengan RUU kepolisian yang tadi disahkan, ada satu hal yang penting adalah terlindunginya hak-hak para terperiksa di dalam undang-undang ini kepolisian. Ya, ini kan ada dua RUU yang menjadi undang-undang kepolisian, yang kedua juga di KUHAP. Ya, jadi ini melengkapi. KUHAP melindungi, kepolisian juga di situ tidak bisa lagi kepolisian seperti era dulu. Ya. Salah satu yang dilindungi di dalam KUHAP yang mestinya kepolisian nanti mengikuti adalah ketika seseorang mau diperiksa barangkali harus sebagai saksi ataupun dia berhak mendapatkan pendampingan oleh para advokat, ya, pengacara atau apa. Nah itu bisa digunakan. Kalau dulu ini kan nggak bisa. Kalau sudah tersangka, ya baru bisa didampingi. Sekarang mereka punya hak itu. Yang kedua, kepolisian itu juga tidak bisa lagi memeriksa mereka tanpa diketahui di ruangan itu oleh luar, karena sekarang mensyaratkan bahwa pemeriksaan itu harus bisa dilihat dengan teknologi yang sekarang CCTV apa-apa. Jadi tidak ada lagi seseorang terperiksa bisa diinjek kakinya, dicabut kukunya kan supaya ngaku, sekarang nggak bisa. Ini salah satu poin yang penting menurut saya. Yang kedua adalah secara internal ada jaminan juga untuk para kepolisian, ya, agar ke depan itu mereka secara profesional, ya, jadi tentang SDM mereka naik pangkat dan apa-apa diatur, ya, dan baguslah. Jadi tidak ada lagi kepolisian yang naik karir barangkali terus melewati jalur-jalur belakang lagi, udah nggak ada. Jadi sudah ditata sedemikian rupa undang-undang ini sehingga profesionalismenya Polri semakin baik. Sesuai dengan pandangan fraksi PAN, jadi kita meyakini bahwa penyusunan kerangka ekonomi makro ini, kebijakan fiskal kita untuk tahun 2027 itu tentu berbasis kepada pencapaian di tahun 2026. Dan kita meyakini bahwa target-target optimisme yang dicanangkan oleh pemerintah di dalam kebijakan ekonomi makro itu masih rasional, realistis, karena itu masuk di dalam range yang mungkin untuk dicapai. Tapi pencapaiannya tentu perlu extra effort, karena dalam situasi hari ini, kondisi global yang masih belum menentu, lalu kemudian kondisi ekonomi dalam negeri yang kita tahu tentang masalah mata uang, tentang masalah indeks saham itu yang masih bergejolak, yang saya kira ini perlu diselesaikan secara mendalam. Jadi kebijakan antara fiskal dengan moneter harus seiring seirama. Kita tahu bahwa pemerintah mendorong pertumbuhan begitu luar biasa karena mendorong konsumsi masyarakat dengan belanja pemerintah yang sangat besar, dan ini tentu adalah hal yang positif yang bisa digunakan untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Tapi penempatan belanja pemerintah di sektor fiskal itu tentu bisa diarahkan kepada faktor-faktor yang menumbuhkan lapangan kerja atau padat karya. Baik itu tentang pertumbuhan ekonomi, tidak hanya digunakan untuk belanja yang sifatnya konsumtif, tapi belanja yang bisa mendorong juga pertumbuhan UMKM,
pertumbuhan lapangan kerja, lalu kemudian perputaran ekonomi di tingkatan desa ataupun di tingkatan kabupaten kota, dan ini semua tentu membutuhkan sinergi antara kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneternya. Dalam hal ini adalah KKSK yang melakukan itu, saya kira itu. Dari gedung DPR RI, saya Fikri Imaruldani melaporkan.